Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Pepen Febriandi. Kali ini saya akan membahas tentang saham Suparma SPMA. Seperti judulnya, mungkinkah saham SPMA ini akan menjadi seperti next saham Fajar Piper, Fajar Surya Wisesa. Jika kita membandingkan PBP SPMA itu masih di 0,88 kali. Kalau dibanding Fajar Surya Wisesa itu sudah 3,82 kali. Oke, kita lanjutkan pembahasan kenapa saham SPMA ini menurut saya masih grow up. Oke. Salah satu alasannya itu dia pemasaran udah oke. Kita baca di laporan keuangannya, di annual report dia. Annual report ini dia. Dia itu ekspor ke 13 negara. Ekspor. Nah ini dia udah ekspor ke 13 negara, memasarkan sekitar 8% hasil produksinya ke 13 negara. Produknya itu ada tisu merek Siu, ada merek Plenty. Nah, ini kita lanjut ke penjualan. Penjualan dia di 2016 itu yang garis merah itu ekspor. Itu ekspornya semakin meningkat dari awal 2016 sekitar 107 miliar, 7,7 miliar. 2017 meningkat 157,9 miliar. Nah, next 2019 naik sampai hampir 250 miliar. Penjualan lokalnya pun meningkat dari 1,8 triliun ke 2019 2,2 sekitar 2,2 triliun. Ada kebijakan dividen di sini. Kebijakan dividen dia itu maksimum itu hanya 40%. Tapi menurut saya ini adalah suatu nilai tambah. Kenapa? Karena dengan maksimum, kebijakan dividen itu dia maksimum, maksimum sebesar 40% dari laba komprehensif. Jadi ketika dividen hanya 40% itu menyisakan ruang 60% buat ekspansi dan untuk pengembangan usaha. Oke, kita cek kembali lagi ke RTI bisnis. Nah, ini kita ini yang
Fajar Piper ya kalau di sini itu Fajar Piper. Cuma kalau nama perusahaannya Fajar Surya Wisesa. Ini DER-nya aja sampai 167% dibanding SPMA. DER-nya hanya 59%. Ini menandakan perusahaan yang sehat. Seperti judulnya, mungkinkah SPMA ini menjadi next Fajar Piper? Kalau dibanding PBP-nya 0,88 kali dibanding dengan 3,82 kali, paling enggak kalau SPMA ini nyampe PBP 2 kali, itu berarti harganya sekitar 1.200. Jadi masih ada grow sekitar 120%. Ini hanya prediksi saya yang belum tentu benar. Tentunya kalau kita, ini bukan rekomendasi ataupun bukan apa, tentunya kita harus dior dan disclaimer on juga. Kalian yang ingin berinvestasi harus cek sendiri, analisa sendiri. Ini hanya sebagai kita di sini sama-sama belajar untuk belajar menganalisa suatu saham itu. Apakah dia masih grow, apakah dia udah bisnisnya udah stagnan, apakah dia bisnisnya sudah mulai menurun. Kita di sini sama-sama belajar. Tentunya dior dan disclaimer on. Bila ada kata-kata saya yang salah boleh dikoreksi di kolom komen. Kita di sini sama-sama belajar. Oke, untuk dividennya SPMA itu baru di 2021 15 perak. Tapi seperti para senior di penasehat keuangan di saham itu, nilai dividen itu kecil, jadi yang diharapkannya itu adalah capital gain. Capital gain itu jauh lebih besar daripada dividen. Contohnya sebenarnya saya masuk SPMA itu masih di harga 400 ke bawah. Kemarin itu sekitar 390 dan sekarang ketika saya bahas itu udah naik. Jadi udah menghasilkan, kalau buat saya itu pas saya masuk pertama walaupun nggak banyak, itu sekitar udah 20% 30%. Di video sebelumnya itu saya ngebahas Temas, itu luar biasa. Alhamdulillah pembahasan saya yang waktu itu harga masih 390 400, sekarang Temas melesat ke 750, sekitar 750 ya. Dan hari ini dia turun lagi sekitar ke 600 berapa mah. Tapi alhamdulillah dari pembahasan saya yang di video pertama itu, alhamdulillah sahamnya melesat, walaupun ya sekarang turun lagi karena ya fluktuasi harga di bursa efek itu ya begitu. Jadi kita usahakan kita masuk di harga rata-rata di bawah gitu. Kalau udah naik tinggi kita harus hati-hati, kecuali emang itu perusahaan perusahaan wonderful. Oke, mungkin pembahasan saya di SPMA itu hanya segini. SPMA ini, nah yang di ini nih sedikit tambahan, saham yang dimiliki masyarakatnya hanya 7,63%. Artinya
perusahaan-perusahaan yang 3 di atas ini adalah perusahaan yang mendominasi. Artinya mereka bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan ini. Yang agak sedikit mengkhawatirkan adalah ketika porsi kepemilikan publik itu terlalu banyak, sehingga manajemen dan pemilik saham yang pengendali perusahaan yang sahamnya sedikit, jadi seolah-olah dia acuh tak acuh, saham ini mau kemana ya terserah dah gitu. Ya mungkin pemikirannya kan begitu secara logikanya. Oke. Terima kasih telah menonton YouTube saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.